Anda masih bersama kami di eksklusif interview Gebrakan Menteri Baru Jokowi. Saya masih bersama dengan Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Pak Menteri, mari kita lanjutkan. Harta karun tersembunyi banyak sekali sebenarnya, dan apa yang kita miliki juga dimiliki oleh negara lain. Tetapi sayangnya terkadang negara lain secara kecepatan jauh bisa lebih di awal dari kita. Penguasaan teknologi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan demikian menjadi kuncinya. Apa ini Pak yang perlu segera kita genjot dan percepat? Saya evaluasi dulu sedikit ya. Jadi sumber daya manusia kita ini tidak kalah sebenarnya dengan sumber daya manusia yang di luar negeri. Kalau misalnya Cina begitu maju, mereka itu adalah produsen perikanan yang besar, tapi juga dia eksportir yang terbesar. Lalu cara Cina itu belakangan itu kita ketahui berdasarkan pencarian informasi. Saya punya tim untuk dicek informasinya. Cina itu menguasai bagaimana lautan lepas itu dengan kapal-kapal sangat besar untuk ngambil ikan-ikan. Nah, kalau saya melihat seperti ini kan dia juga tidak bisa, dia juga ingin menguasai yang terkuat kan kira-kira gitu. Dengan berbagai macam teknologi dan semuanya mereka kuat. Lalu kemudian budidaya juga mereka kuat. Nah, dalam hal ini kita secara sumber daya manusia kita nggak ada yang kalah. Bahkan menurut saya lebih unggul terkadang di bukan di masalah sumber daya manusia. Nah, tapi kenapa kok kita nggak bisa segera memiliki satu kompetensi yang akhirnya dunia itu melihat bahwa kalau misalnya produk budidaya jenis ikan ini teknologinya adalah harus ke Indonesia. Belum ada, kita belum lihat. Selalu kita ngelihatnya Vietnam itu negaranya sama kita harusnya kan lebih hebat kita, ya kan? Tapi kenapa Vietnam bisa lebih bagus dari kita? Saya nggak tahu, terlepas itu Vietnamnya siapa, faktanya begitu. Nah, tapi menurut saya orang-orang kita tuh nggak kalah. Jadi saya cari kemudian apa yang menjadi kita kok kemudian tidak seperti itu. Kalau menurut saya adalah soal ketahanan, ya. Mereka mungkin lebih berani dan lebih bisa menahan diri, katakan begitu, dimulai dengan waktu yang panjang prosesnya dan seterusnya sampai kemudian dia berhasil. Nah, kalau di kita itu kalah dengan yang sifatnya pengennya cepat. Nah, ini yang barangkali kalau saya sebutnya pragmatis lah gitu ya. Nah, jadi contoh misalnya, kayak misalnya saya singgung sedikit ya soal lobster ini, misalnya lebih suka menjual bibitnya dibandingkan dengan budidayanya misalnya gitu. Padahal nilai tambahnya itu kan ada di situ. Ini yang saya maksud. Terus itu terbukti dari apa? Terbukti dari ketika saya kemarin kunjungan ke Gondol itu. Saya tanya hanya punya 5 periset, lalu saya sampaikan, oke, kalau gitu setiap tahun kita harus merilis, jadi melakukan breeding terhadap periset-periset dari perguruan tinggi untuk kemudian kita berikan beasiswa dan kembali lagi untuk melakukan ini. Itu dibangun dari tahun 1985, tapi turunannya kok nggak ada yang besar. Nah itu harusnya kemampuannya dia itu keluarannya itu harus menjadi industri yang besar. Ini belum ada yang nangkep ini di sini nih. Nah, ini saya agak sedikit greget gitu. Saya merasa karena ya mohon maaf barangkali saya sebagai punya pengalaman seorang bisnismen, jadi melihat sesuatu itu dari aspek return. Kalau negara sudah melakukan spending sekian, katakan begitu, return yang harus disampaikan itu harus lebih besar. Return bagi negara itu bentuknya bisa dalam bentuk uang, ya, yang untuk pembangunan juga, tapi bisa dalam bentuk kemaslahatan masyarakat juga. Nah, dengan demikian kalau masyarakatnya semuanya sudah pendapatan per kapitanya terus meningkat, jadi kan tingkat kemiskinannya 0. Kalau tingkat kemiskinannya 0, maka pemerintah kan tinggal memfasilitasi. Biaya pemerintah pun jadi semakin rendah. Kan kira-kira seperti itu. Nah, saya akan berusaha dalam waktu yang singkat, 3 tahun 10 bulan ini untuk berkarya membantu Bapak Presiden agar legacy yang kita bangun ini adalah legacy pemerintahan ini. Ini harapan saya. Jadi saya tentu mohon dukungan dari media juga
untuk menyiarkan dan menyampaikan seluruh kebijakan yang kita lakukan adalah demi untuk mencapai return atau mengenerate return itu menjadi lebih bagus buat negara gitu. Semakin menarik ketika Bapak Menteri memandangnya dari perspektif bisnis. Apa yang kita keluarkan, semua usaha kita harus bisa menghasilkan return. Ini juga mengingatkan kepada kita semua, Pak Menteri, mengenai kontribusi dari sektor kelautan dan perikanan terhadap PDB ini, sejauh ini progresnya seperti apa, dan ruang yang masih bisa kita kerjakan dan maksimalkan di mana. Karena potensinya bisa sangat-sangat besar kalau semuanya sesuai dengan on track. Nah, jadi gini, ruangnya sangat luas karena komponen atau konten yang ada di dalam kelautan itu sangat besar. Kalau saya sebutkan satu-satu, itu banyak kompetensi yang harus dimiliki untuk membangun itu. Contoh misalnya rumput laut. Rumput laut ini selain sebagai bahan baku farmasi, tapi juga bisa buat food dan lain sebagainya. Rumput laut ini belum digarap dengan baik. Nah, itu masih dilakukan oleh para masyarakat dan lain sebagainya, tapi belum ada perusahaan inti atau investor yang kemudian bisa melakukan itu. Nah, jadi ketika itu misalnya belum ada, ya saya tidak ingin menyinggung siapapun, tapi saya pikir kita punya UPT, unit pelaksana teknis. Saya katakan kepada dirjen saya yang kebetulan membidangi soal itu, dirjen budidaya, saya sampaikan, siapkan UPT yang nanganin contoh misalnya rumput laut. Rumput laut kita bisa hitung berapa skala ekonominya. Kalau skala ekonominya besar, demand-nya berapa besar? Harus selama ini saya melihat belum berpikir ke sana. Apa yang diprogramkan dia kerjakan begitu saja. Nah, sekarang saya ingin merubah, enggak lagi begitu. Dalam skala ekonomi harus dibuat. Bisa melalui corporate farming atau corporate fishing misalnya begitu, itu dijalankan dalam bentuk usaha bersama supaya skalanya bisa naik. Kalau skalanya bisa naik, maka ekonominya akan meningkat. Itu baru satu sektor. Belum lagi soal misalnya budidaya ikan. Budidaya ikan itu kan kemarin saya pergi ke Bali itu bisa melihat keramba-keramba, baik itu ikan kerapu, baik itu ikan kakap, baik itu lobster sendiri dilakukan budidaya itu di laut, dan itu bisa dilakukan. Nelayan bisa bergeser ke situ, tidak perlu bertarung di tengah laut, biarkan saja di tengah laut itu, ya, yang di tengah laut itu dalam konteks kenaikan PNBP. Ketika saya masuk, saya baca PNBP kita cuma 595 miliar. Lalu saya tanya, anggaran kita berapa? 6,2 triliun. Itu kalau hitungan bisnis tekor. Lalu manfaat, oke, itu angka yang disampaikan kepada negara. Kita hitung lagi, policy dan kebijakan apa yang bisa menguntungkan para nelayan atau masyarakat atau para pengusaha perikanan misalnya. Karena itu bisa ditarik juga dari sisi pajaknya dan lain sebagainya, yang nanti akan kembali lagi untuk pembangunan. Nah, saya katakan, coba kita lihat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 itu mengatakan bumi, air, laut dan sebagainya. Ikan yang ada di perairan Republik Indonesia di 6,4 juta kilometer persegi itu Tuhan yang memberikan. Bahkan mereka makannya pun dikasih sama Tuhan juga. Kalau seseorang itu warga Indonesia atau pengusaha dan sebagainya mengambil sumber daya ikan itu, harusnya itu harus ada sebagian yang dikembalikan kepada negara, dihitung diberikan kepada negara. Bukan hanya izinnya saja. Kalau izin kan kecil di situ. Nah, saya challenge kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap untuk dihitung kembali. Coba cek payung hukumnya dan seterusnya. Nah, saya lihat ekspor kita tuh kira-kira hasil tangkapannya kira-kira sekitar 200 triliun. Kalau seandainya 20% saja itu masuk ke negara, itu udah 40 triliun akan masuk ke negara. Nah, ini yang saya minta, saya minta kepada dirjen saya untuk dilakukan perhitungan yang matang, lalu disosialisasikan dan seterusnya. Ya, bisa biasa saja, nanti kan asosiasi pengusaha ikan bisa teriak dan lain sebagainya. Tapi kita perlu jelaskan bahwa itu dilakukan adalah untuk
kepentingan negara juga. Baik. Nah, kan begitu. Nah, sekarang sedang dikerjakan. Itu salah satunya. Dan masih banyak yang bisa kita lakukan di situ sebetulnya. Jadi ini kalau waktunya cukup, sebetulnya kalau kita kerjakan satu-satu begitu, kita awasin, kemudian kita evaluasi terus-menerus, akan menjadi kekuatan dasar. Yang berikutnya adalah soal misalnya soal pakan. Pakan itu kita bahan bakunya masih impor. Coba bayangkan, ikan-ikan kecil kita hasil tangkapan itu dibuang. Dan itu bisa jadi sampah di setiap wilayah pelabuhan perikanan. Kenapa itu nggak diproses, kemudian dijadikan tepung ikan, yang kemudian kita bisa mengurangi impor tepung ikan, misalnya begitu. Nah, jadi cara berpikirnya adalah kita rubah dulu berapa persen nilai impor kita di sektor itu, seberapa mampu kita kemudian melakukan substitusi itu sehingga kita bisa mengurangi impor. Itu salah satu kontribusi yang kita lakukan. Bapak Menteri juga sudah menyinggung mengenai apapun kebijakan yang dikeluarkan, sudah pasti konsekuensinya biasanya diikuti dengan pro dan kontra. Sebagai Menteri KKP, bagaimana menghadapi pro dan kontra dan terus menjaga kepercayaan publik ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pastikan Anda masih bersama kami, eksklusif interview, gebrakan Menteri baru Jokowi akan berlanjut hanya di CNBC Indonesia.